Horas madi tasarutna asal mulai mah acara ibadah ta berjuluk yang namanya Amin mudul mah. Jauh-jauh pasobau tu dikata Pumuan nama rasmi roha di bagasan guari Tuhan Yesus Kristus nungga masuk kita tu tahun lagi baru na binasa basau ni dibata tu kita tahilala do dengan bahasa dohor panoguno-guon itu hatta manipat ali dohor bulan boy hita torhas sahatu sadaria atau selamat tahun baru mah hita sebut selamat tahun baru boto hamuman Jehovah do debata ibana jumadihon hita jala ibana na punah hita bahen bangsona dohot biru-biru pinang mahal bongoti hamuma akka bahalna marhite-hite amuleteo akka alamanna marhite-hite pujian moleate maro hamuna tu ibana puji hamuma warna marlas niroha mahita jalan mandok mulyati tu di batata na mangaleon ari na degang tu hita boy hita marpu di acara abona taun ni pumata na tahaulongion so tada las nirohata taparade ma puji-pujian tu ibana marit di mahita
hita salutna anggota punguan Simanung Kalit Boru Dohor Bere na pungu di Solo. Tama dohita mandok melihat itu hatta ala di iri hita mendalangi tahun 2024 na sartui gabe boy hita marlas miroha 1/2025 ala ni ikon pakai otado tahun na binasa basau itu di bagasan hasat tiau tu ibarat mahite ngolu na pambayang kita di tonga-tonga ni keluarga huria papunguan nang disude umanyata saya jaga mahwata asa unang tahu tahang bangun Jahoba nang manogiron hita ruang siang tahun 2024 tu tahun 2025. Saya satu masian hita akan nahurang dengan namasa di tahun 2020 anggiat lamtu sadana mahita son punguan Simanung Kalit Boru Dohor Bere Setangerang Rayon mardame jala sonang rohatta pauli budihon papunguatta asalam tu majuna kita. Nunga bonus tahun 2024 asapi tama maila hita molota ino akasapu niruhata dogo dan dosa alai dan disudati Tuhani asinirhana tuhita di luas dohita mamasuhi tahun 2025 di tonga-tonga ni bangsota tarjun dohita gabe ulah-ulah asa kreatif mambuan dame di tonga-tonga ni gosong ni roha si buah asa daun di tonga-tonga ni pambulan-bulan pos ni roha di tonga-tonga ni agan gua pak kirimon di tonga-tonga ni patilean si buah hati gorang di tonga-tonga ni halung lama si buan abul-abul di tonga-tonga ni akan masak roha buhut para si roha tu akan napogos ido dalanna asa gabe pasu-pasu hita tu sadok wakibyo Tuhan guru kibono sanuna sego kujala perai mahani asa unang bagia rohanami maria sandu akan amasari sego kujala lumani mahani kadadaran nurani asa lampos rohanami tuho madiri ke ampos yamani doa Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bangga-bangga di mata tadi waktu sisa dosa. Ai semono do holongi rohani di mata di portigio. Pola do anakna nasa sadari dile.
asa una mago ganuk na porsea di iba. Asa hamangluan na saleleng-leleng, saleleng ni leleng na di iba. Asa ngapon mati ibadah na di ija. Tajahama hatani debata nantar surat di pesalmen itu saya mamuka siang ayat sada santro di ayat ola marhaporusan tuhodo au ale Jehovah dan tagamon murak au saleleng eleng sai homa gabe partano batuan dia tahu ingana bomotak gotok nunga pola di parbaga hoku pangmu au ai hodo partano batuakku jala hapurusak siapa
mokku ale Tuhan jauh. Nalom ni rohaku sian siete teokku. Ido sahaja. Martua doakan natu mamion hatani di mata jala yang bioksa. Tapi gema lagi puji.
Maritim ita siya buku ite nomor 200 siya ayat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan hanya kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kebaikan, atas kemurahan, atas kasih sayang-Mu yang selalu Kau berikan di dalam kehidupan kami Bapa. Kau Allah yang baik, sangat baik, amat baik, dan selalu baik sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, pada pagi hari ini kami merayakan Bona tahun Simanung Kalit Sepantaran Raya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan uang kami hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Kaulah yang berdaulat di dalam kami, di dalam hubungan kami Simanung Kalit Bapa yang baik. Kami berdoa untuk sektor 1, sektor 2, sektor 3. Tuhan berkati kami semua ya Bapa, Simanung Kalit dimanapun berada ya Bapa. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekompakan kepada kami Tuhan Yesus. Berikan kesehatan kepada kami semua Bapa yang baik. Kami menyerahkan Tuhan hubungan Simanung Kalit ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam acara Bona tahun ini Tuhan, kami menyerahkan acara ini hanya ke dalam tangan-Mu, dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memegang kehidupan kami. Berikan kekompakan Tuhan Simanung Kalit di hubungan ini Bapa yang baik. Haleluya Yesus, glory. Kami berdoa untuk Korwil Tangerang Raya ya Bapak. Tuhan berkati, Tuhan berkati kami semua ya Bapak yang ada di Tangerang Raya ya Bapak. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan kepada Simanung Kalit yang ada di Tangerang Raya ya Bapak. Berikan kekompakan Tuhan Yesus Kristus di dalam hubungan Simanung Kalit ya Bapak yang baik. Kami berdoa pusat Sejabodetabek, Tuhan berkati kami semua ya Bapak yang baik. Kau yang memegang kehidupan kami, berikan kesehatan kepada kami semua Tuhan Yesus. Kau adalah Allah yang memegang kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan hubungan Simanung Kalit ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dia dalam acara Bona tahun ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Dan tahun 2025 ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuntun langkah kami, bimbing kami, ajari kami setiap harinya untuk kami selalu hidup di jalan-jalan-Mu, untuk kami selalu hidup di jalan kebenaran-Mu Tuhan. Bagi selalu hidup kami, karakter kami, hati dan pikiran kami setiap harinya, untuk hari demi hari menjadi lebih baik di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah di tahun 2025 ini Tuhan, kami semakin menyenangkan hati Engkau, hidup kami semakin berkenan di hadapan Engkau Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang dalam masa pendidikan, yang berkuliah. Tuhan berkati, Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan kecerdasan kepada anak-anak kami Tuhan Yesus Kristus yang baik. Haleluya Yesus. Dan kami berdoa untuk kesehatan kami ya Bapak Tuhan. Kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu di dalam kesehatan kami. Bagi punggungan kami yang ada sedang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami Tuhan halaukan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan memulihkan kesehatan kami ya Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang belum dapat jodoh Tuhan. Berikan jodoh yang terbaik dari Engkau ya Bapak yang baik. Kami
minta kepadamu Tuhan, anak-anak kami yang belum ada jodohnya, yang belum dapat jodoh, Tuhan berikan jodoh yang terbaik Tuhan Yesus. Berikan pendamping hidup kepada anak-anak kami, pendamping hidup yang dari Engkau, pendamping hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa yang baik. Berikan pendamping hidup yang terbaik Tuhan Yesus Kristus yang baik. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami menyerahkan hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah di dalam kami bekerja Tuhan, di dalam kami berbisnis, kami dipenuhi dengan kejujuran Tuhan Yesus. Di dalam kami berbisnis apapun itu ya Bapak, yang berkenan di hadapan Kau, berikan kejujuran di dalam kami usaha, di dalam kami berdagang, di dalam kami berbisnis Bapak yang baik. Haleluya Yesus, berkati usaha, pekerjaan, mata pencarian kami Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan acara ini hanya ke dalam tangan-Mu. Ibadah di dalam acara Bona tahun ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang bekerja di dalam kami. Dan di dalam kami ibadah ini Engkau yang bekerja Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan. Berkati kami Tuhan, Pumuang Siman Mengkalit dimanapun mereka berada, dan kami di sini Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan selalu kepada kami, Tuhan berikan rezeki selalu kepada kami ya Bapak yang baik. Apa-apa yang kami butuhkan Tuhan, kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang kami butuhkan, apapun yang kami perlukan Tuhan, Engkau mencukupkannya, Engkau mengadakan tepat pada waktunya Tuhan Yesus. Dan kami tidak perlu khawatir akan hari-hari yang akan kami lalui, akan hari-hari yang akan kami jalani ya Bapak, karena kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang setia, Tuhan yang selalu mencukupkan apapun yang kami butuhkan, apapun yang kami perlukan Bapak yang baik. Apapun biaya-biaya kami, biaya hidup kami, apapun yang kami perlukan Tuhan, kami percaya Engkau mengadakannya Bapak yang baik, karena kami hanya bergantung kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya Yesus. Tuhan, inilah doa syafaat kami pada siang hari ini Bapak, pada pagi menjelang siang hari ini. Sempurnakan doa kami Tuhan, karena kesempurnaan yang milik Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kekurangan, kehilapan, kelalaian, kesalahan milik kami manusia Tuhan. Untuk itu sempurnakan doa kami Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu untuk selama-lamanya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu di atas segala-galanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami lima ete pujian siang ina sektor saya.
bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom. 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 Horas madita saluhunna. Horas ma diamu opunami dohot bakan sudah horas madita nang diamu akan inong amang boru nang ibu nami sudah horas madita saluhunna. Selamat tahun baru ma dihita saluhunna. Amang ina kebetulan di bulan Desember nasal kui Roma panitia telepon tuhami inang pagdita boy duhamu majamita di bonatao non di bulan Januari kuduk tu nasira mainan doko kamu atong bapak tuak kapadita si manung kalit naung seniori kuduk tu bapak semuanya teh bapak alay inna aduk ulang nasida ina toima atau makan adenggan mai jadi nek udo ama ina molo tumpai gabe buru munaon ate gabe buru munaon non namar jamita songon nama ngalih poda amar buha bay no mau ay lang siya nawi ate ay nasiya be babado iya jadi hubere dan sudah menadahami okay. Holan 3 do ibe akarwas ni puta bumi do aka bapak nami aka bapak uda aka naburu ima aka napajupang di 3 bulan do ima abang nami on molo abang on ngasendak dana kami ujulon ade bapak ope jadi kan ditanda nasi daun siya geleng dikimar naik siripe rodo nasi daun Jawa deh abang bapak iya jadi aladang sudah madahami HP inna roha tak kenal maka tak sayang berarti kalau mau sayang-sayangan ikon jolo masih tandaan alani amang inang patadaw mga diriku kami pagdita kartini boru si manung kalit sampai 2 nomor 15 mulodang ditadamu kami pasti ditadamu do bapak gorna M si manung kalit alin si pata gak bisa sangka do molo ada M di jolo nah si pata olo do halak menjahat Muhammad tapi dah Muhammad tetapi dihina satawa di bapaya teh marubah si manung kalit ido warna tentara Bogor ditadamu do ima bapak nami dengan pangitubu boru nalaban songon ima pasita dansa kami salina yang mainan horas madita salunna iya sehat do kita kan toh doi atau molo sehat do hita mainan atau terjaha maha tani debata jala ikon gugudu suarata terjaha mai siang Matius 5 ayat siang nasomambuan Alkitab boima dibuka Alkitab nade Alkitab molo sonare ngatar murah aha didok disi rap mahita majaha jawa ikon gugudu suarata sada 2 tol matua nasi bayan dame Ekuala donasida anak nih debata mau di bahasa Indonesia diduk songonon berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amang ina ya karena di sini ada juga yang kosong bulung jadi campur-campur lah bahasanya ya. Bicara soal damai, kira-kira apa itu damai? Ya, adalah patang nih damai. So dia makan dekada nih damai, hadameoni. Kedamaian
seperti apa? Molo sadok dope dihita gambaran namanya adok dua lukisan. Siang dua pelukis yang berbeda. Jadi lukisan yang pertama ini Amang Inang, di sana digambarkan bagaimana pemandangan yang begitu indah. Ya. Di situ ada gunungnya, ya. Di situ ada sungai yang mengalirkan air. Di situ ada bunga-bunga yang cantik, ada padang rumput yang hijau, lalu di sana ada kupu-kupu yang berterbangan. Cantik tidak? Itu gambar yang pertama. Nah, lukisan yang kedua Manginan justru sebaliknya dong. Molo nakin pemandangan mancai kuli, molo napa dua honon, ima lukisan ya dengan potret malam, tapi bukan hanya malam-malam, tapi ini malam dengan badai yang bergelora. Disitulah air hujan yang deras, ya, di mana angin itu begitu kencang melemparkan air hujan itu. Lalu digambarkan lagi di sana ada petirnya, ada petirnya. Tapi semakin dilihat Inang di dalam lukisan itu ada sebuah lubang di dalam pohon, dan di sanalah ada burung yang sedang berteduh dan saling menghangatkan. Pertanyaannya, gambar mana yang mendefinisikan damai itu? Yang pertama atau yang kedua? Siapa yang pilih yang pertama? Sada 2 tolu 4 5.000 10.000 15.000 ya. Yang pilih yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 70.000. Pergudangan deh. Berarti yang mana yang mendefinisikan damai? Yang pertama atau yang kedua? Ada kompakita deh. Ikut kompak, mana dia deh? Nomor 1 mana nomor 2? Sada mana nomor 2? Iya, area mainan. Sasinton ada masalah si jawatan lagi. Mau yang pertama, mau yang kedua, keduanya sama-sama menggambarkan apa itu damai dengan dua perspektif yang berbeda. Kalau lukisan yang pertama tadi, dia mau memperlihatkan bagaimana damai terjadi ketika situasi yang ada di luar dirinya itu mendukung memberikan damai. Ketika situasi yang ada di luar dirinya menyediakan damai itu, ya, mensupport adanya damai itu. Contoh hakika, pemandangan yang indah, cuaca yang labok, logo napi labok. Ketika yang di luar dirinya mensupport kedamaian itu. Lukisan yang kedua menggambarkan bagaimana damai itu tidak ditentukan dari apa yang ada di luar dirinya, ya. Mau itu badai ke, mau angin kencang ke, bahkan sekalipun datang petir tidak membuat dua burung tadi itu kesusahan, tapi mereka dengan tenang berteduh di dalam pohon tadi. Damai tidak? Damai juga. Jadi dua-duanya ini menggambarkan apa itu damai. Pertanyaannya, Nadia donan yang dihitam, damai yang pertama atau damai yang kedua? Pilih tamu masuk mari. Siapa yang mau pilih yang pertama? Nomor 2. Itu hodoi. Sementara kudu kamu. Yang nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 ya. Sementara kudu kamu merasa kita
sepakat dong mamilin nang mau sadaya deh. Karena damainya sudah tersedia mainan, nggak capek lagi ya. Kita sudah ada damai itu dari orang lain gitu ya. Tapi itulah kecenderungan manusia itu mau hanya mencari kedamaian. Kecenderungan manusia orang mengelului kedamaian. Makanya molo jolmana sonarion, molo stres do ibana alani parkarejoana, alani akarlon namanya. Tor diluluan do dia tanggal na kosong, lalu tu dia. Lalu tu healing nah, healing. Makan nasi pakai piring lah, masa pakai healing ya? Lalu tu healing, puasa, ala stres ibarat lain mengalului hadangnya. Jadi nanti budok tuan maka inate, beret kamu, mau terus do lau amat kasih jabu dan bino atau mana cudi ya, otik lau, ahamat tada ahamai, tada, nah stres ibarat di dia, dijauh, jadi dia cari damai kemana? Keluar. Ada yang seperti itu. Tunjuk mana orangnya. Pasti marga simang kali. Iya. Jadi tantangan dihita amaningan. Mau sampai kapan kita mencari-cari damai di luar sana? Mau sampai kapan kita menggantungkan damai pada sesuatu yang tidak pasti, ya? Mau sampai kapan kita menggantungkan damai kepada orang lain? Damai itu ketika banyak duit. Karena banyak duit sama dia. Yang banyak duit, apakah sudah tidak stres? Tidak ada yang mau mengaku banyak duit. Ya. Pos rohat tamina. Mau banyak duit ke, mau nggak punya duit ke, kalau pusing tetap pusing. Ya. Pai mau matutui hatani lebakan dong. Di mana hartamu berada? Di situ hatimu berada. Ya. Jadi semakin banyak harta, maka semakin banyak ruang di dalam hati yang harus terbagi-bagi. Stres, tapi nggak apa-apa sambil ngitung duit stresnya banyak. Stres sih, tapi nggak apa-apa sambil keluar negeri stresnya banyak. Ya. Oke lah. Damai itu ketika punya wajah cantik. Saya udah cantik tetap stres kok. Di Korea sana Ina ada yang kena posong bulu, udah cantik, tapi di sana justru angka bunuh diri yang paling tinggi. Ya. Tetap damai tidak? Enggak. Sudah cantik, katanya cantik gak usah susah-susah cari kerja, harus penampilannya yang menarik. Kata siapa? Tetapnya yang namanya stres. Damai itu ketika punya rumah di belakang pantai, di belakangnya ada pantai. Jadi kalau mau liburan langsung cepat. Nengok kamu mau mega trust, bola molongan yang pro mega trust, dan hidup kamu nang di joloni pantai do jolunguna. Amainan daripada capek cari-cari damai, lebih baik jadi pembawa. Sekali lagi, daripada capek-capek cari damai di luar sana, lebih baik jadi pembawa damai. Kenapa? Karena pembawa damai tidak pernah bergantung sama yang lain. Dia nggak bergantung sama lingkungannya. Dia tidak bergantung sama apapun yang ada di luar dirinya. Mau ada duit ke, mau nggak ada duit ke, sama seperti burung tadi ya. Bahkan ketika datang badai sekalipun, mereka bisa saling menghangat.
nggak berpengaruh. Ya, mau punya penampilan tidak terlalu menonjol pun, mau dalam kondisi sakit sekalipun, ya, dia tidak kemudian menjadi takut. Mau orang lain ganti mobil sekalipun, sementara dia belum ganti mobil, tidak membuat dirinya menjadi iri hati, tidak membuat dirinya menjadi takut, tidak membuat dirinya menjadi khawatir renggang. Kenapa? Karena pembawa damai telah menerima damai dari Kristus. Damai yang diberikan Kristus, yang dia simpan dan dia bawa kemanapun dia melangkah, dimanapun dia berada, sekalipun harus melangkah ke badai yang menggelora, tapi damai tetap bersamanya. Makanya kalau mau hidupnya penuh dengan damai, pertama-tama terimalah damai dari Kristus. Maka hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Amankan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kenapa membawa damai menjadi sangat penting untuk kita, terutama di tengah-tengah punguan kita ini? Kenapa ini jadi penting? Ya, karena kalau kita berhenti menjadi pencari damai, kita nggak akan pernah maju. Ya, kalau kita menggantungkan dari orang lain, kita nggak akan pernah maju. Ya, karena hidupnya terbiasa bergantung dengan yang lain. Kita lihatlah anak-anak. Amanginang bagaimana kalau misalnya anak-anak itu terus disuapi, ya, makannya disuapin terus sampai besar, PR-nya dikerjakan, semua disupport orang tua, maju tidak? Maju tidak? Gak maju. Kenapa? Karena terus bergantung dengan orang tuanya. Makanya supaya kita sangat baik apa dikatakan? Sehat dohi tangan? Atau tajam saya angguan di supaya mana? Gogos apa? Sada dua tolu. Lalu sadar nama hita lau pamajuhon punguan si manungkali dohot guruna setan gerang raya ala au dohot ko sadar. Jadi kalau mau punguan si manungkalit ini maju, maka semua kita harus menjadi pembawa damai. Amainan kita nggak bisa nunggu supaya si A lah, si B lah, si C lah, nunggu mereka lah yang menghidupkan punguan ini, nunggu mereka lah nanti yang membawa perubahan di tengah-tengah punguan. Nggak bisa. Makanya mulai hita kan amar guri ya, kan saya dong dui mulai so cocok dui ibadah di huria A, marbebe ibadah do mana, berpindah matu huria B. Dan cocok musa ibadah tu mana di huria B. Lang musa ibadah borhatu huria. So ini mana marsarikan di dalam ibadah sudah kasarikan adung dihutai holan mengalui dia nak cocok tu ibadah karena dia mencari dan menggantungkan pada. Kenapa nggak kita saja yang menjadi pembawa? Makanya kalau mau maju, ikon gabe. Tapi bicara soal kemajuan dalam punguan ini, dalam punguan kita, yang kita kejar ini apa sih yang bilang? Kemajuan apa yang sedang kita kejar di punguan ini? Apakah kita mau supaya melalui punguan si manungkalit adong manon beasiswa tu aka dan danak na berprestasi, atau kita mau supaya nanti aduan ya, atau nggak usah aduan sekarang pun punguan si manungkalit harus bisa menjadi berkat dimanapun berada kepada siapapun. Itunya yang menjadi kemajuan kita, itunya yang sedang kita kejar. Yang mau saya bilang namanya, apapun cita-cita kita, kemajuan seperti apapun yang kita harapkan, yang kita inginkan,
nggak bisa tercapai kalau kita tidak satu. Kalau kita tidak satu, jangan berharap kita bisa maju, ya. Tapi kalau kita mau satu, percayalah, apapun cita-cita kita pasti akan tercapai. Aminang saudara-saudari, najolo tiki so masuk dope kami tu sekolah Bandita, sangat kami kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta. Waktu dulu saya masih ingat sekali, ketika saya mau berangkat, sudah sampai ini di kampus, ya, cerita-cerita lah dulu kita, ya. Boy agak gajang bapak, boy hira-hira saja main bapak. So nasi duit kalau muna bah. Cerita-cerita mah kita sapakin deh. Ketika waktu itu saya mau berangkat kuliah, ya, nggak mau tapi sudah sampai di kampus, semua orang ramai sekali di sana, ya, semua pada berlarian. Dalam hati saya, ini orang mau ngapain kok lari-lari, ya? Oh, ternyata ada bentrok antara mahasiswa dengan warga. Jadi saya yang syok pada saat itu, saya diajak untuk lari, ya. Akhirnya kami sembunyi waktu itu di satu gedung, ya, di kampus, di mana di gedung itu saya bisa melihat apa yang terjadi di bawah sana. Bagaimana bentrok itu terjadi di antara mahasiswa dan warga. Yang menarik, waktu itu saya lihat di tengah-tengah pergolakan itu, orang saling lempar batu. Di sana ada orang yang bawa aqua ke tengah-tengah, ya. Ada yang bawa aqua, ada yang bawa gorengan. Dalam hati ini apaan sih orang-orang? Oh, mungkin barangkali supaya mereka punya cadangan tenaga buat saling lempar, ya. Misalnya ada tenaganya buat lempar batu, ya sekalian aja kasih multivitamin dalam hati saya. Jadi di situ saya agak kaget, ya. Ada orang yang malah bantuin untuk tawuran, ya. Tapi sebagian lagi ada yang memilih untuk diam. Amang inang saudara-saudari, itu kasus yang ekstrim, ya. Tapi dalam bentuk yang lain yang lebih sederhana, hal seperti itu juga sering terjadi di tengah-tengah komunitas, ya. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, meskipun bukan tawuran, bahkan di tengah-tengah berbagai perkumpulan dan pengumuman, ya. Ketika si A punya konflik dengan si B, si C yang harusnya menenangkan justru malah datang untuk manas-manasin, ya. Bukan yang memberikan keteduhan, malah memberikan api. Ada lagi sebagian lagi yang memilih untuk diam. Aminang saudara, membawa damai itu bukan berarti diam. Hanya karena dia tidak membuat keributan, bukan berarti dia membawa damai. Hanya karena dia tidak memanas-manasin, bukan berarti dia membawa damai. Dia belum tentu emas dalam beberapa situasi. Dia terkadang justru menjadi tanda dan bentuk ketidakpedulian. Ini kita bicara soal kesatuan, ya. Kesatuan. Kalau kita pura-pura tidak tahu, memilih untuk diam, mengainam, damai tidak pernah akan terjadi. Jadi tidak boleh peduli. Tidak boleh tidak peduli, tidak boleh bodoh amat. Aminang saudara-saudara yang terkasih, karena kita bicara soal kesatuan, ya. Barangkali kita masih ingat Jamita dari minggu molo HKBP, pasti sarupa do Jamitana. Taringotu apa ya? Taringotu hasadaw nidagi. Satu tubuh. Katanya persekutuan orang percaya itu adalah satu seperti tubuh yang beranggota
bagian-bagian tubuh yang berbeda. Kalau satu anggotanya sakit, maka semua ikut. Kalau satu dia nyaman, maka semua ikut. Satu enak, maka semua. Ama inang saudara, siapa di sini yang pernah sentawi dihita sakit perut tengah malam? Yang suka makan seblak akan apa semua deh, termasuk Maiba. Siapa di sini yang suka makan seblak? Biar makan seblak kita nanti sama-sama. Enggak itu ya. Yang mau saya tanya, siapa kita yang pernah sakit perut tengah malam? Yakin doa uslidu kita pasti ada pengalaman soalnya. Pertanyaannya, ketika perut sakit apa yang dilakukan oleh mata? Padahal sudah ngantuk tidur tadi, tiba-tiba sakit perut tamang inang. Apa yang dilakukan oleh mata? Mata terbuka. Yang dilakukan oleh kaki? Kaki melangkah kemana? Ke WC, ke toilet. Seterusnya nggak perlu dibahas di situ ya, nggak perlu dibahas di sini. Yang mau saya bilang amainan, ketika perut sakit, mungkin tidak mata akan mengatakan, kaunya yang salah perut, kaunya yang makan pedas, gebedodo iba susah. Tapi gila ke kamar mandi sendiri, mungkin tidak. Atau kaki katakan, perut saya ini sudah capek seharian bekerja, saya mau istirahat. Pergilah kau sendiri ke kamar mandi, kaunya yang makan pedas. Mungkin tidak? Gak mungkin. Satu sakit semua, giginya yang sakit sama inang. Ale doroha, doa gede, kecil aja. Orangnya yang berantem kan di sebelah sana, kita yang sakit hati. Nah, itulah keterhubungan antara anggota-anggota tubuh. Maka kalau kita katanya sebagai satu punguan, kita sudah seperti apa kita? Sementara tadi dikatakan kita ini satu, sama seperti tubuh, ya. Satu sakit, semua sakit. Ketika satu sakit, semua berusaha untuk cari pertolongan bagaimana supaya dia bisa pulih. Ketika perut sakit, kaki melangkah cari obat, tangan cari obat, mulut membuka, tenggorokan menolak obat. Semua bekerja supaya dia bisa tertolong. Maka kita sebagai punguan amanina, ketika ada relasi yang rusak di antara kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita turut bekerja untuk menolong supaya relasi itu bisa kembali baik, atau kita seperti yang tawuran tadi ya, ikut kasih gorengan, ikut kasih aqua, ya, ikut mengompor, yang mana kita? Lalu ketika ada yang menderita karena pergumulannya yang begitu berat, apakah kita hadir memberikan semangat, atau justru kita diam? Yang penting tidak membuat keributan. Yang penting saya tidak bermasalah. Tapi ketika ada yang bergumul, saya tidak peduli. Yang mana yang kita lakukan? Hira-hira majudo molo songni pamuan tahe. Daun kan? Daun. Padahal kalau kita mau hidup satu, saling membagi berkat, membawa damai yang mainan, ya, percayalah bahwa disitulah berkat akan melimpah. Saya ada sebuah cerita. Soal janji kunakin bapak sajumna ya teh. Ada ceritaku soal namanya. Ada satu orang bapak. Dia ini punya anak 2. Yang satu anaknya sudah menikah, punya istri dan 1 anak, 1 lagi belum menikah. Lalu di suatu hari sang bapak ini meninggal. Ternyata dia sudah memberikan warisan tanah 50% untuk anaknya yang sudah menikah, 50% kepada anaknya yang belum
menikah. Adil tidak? Adil tidak? Nah, jadi Abang Inang, tanah itulah yang mereka pakai untuk mereka olah, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tapi di suatu hari, ketika mereka sudah panen, si Syakangan ini yang sudah menikah ini berpikir, Bapak ini gak adil lah. Saya sudah ada istri, saya sudah ada anak 1. Tapi kenapa Bapak ini kasih sama saya tanah 50% dari yang dia punya? Keluarga saya ini harta saya yang paling berharga. Untuk apa bagi saya tanah banyak-banyak? Adik saya belum menikah. Kalau dia sakit gak ada yang urus. Cuman inilah hartanya. Bapak ini tidak adil. Ternyata di malam yang sama Mang Inang, si adik berpikir, Bapak ini tidak adil pun. Ngapain sama saya tanah banyak-banyak, orang saya sendiri. Ini gandum banyak-banyak untuk apa? Saya punya saudara, ada istrinya, ada anaknya, masih banyak yang mereka perlukan. Ujungnya Mang Inang, si kakak aneh si abangan ini, dia memindahkan 1 goni gandumnya ke lumbung adiknya. Di waktu yang bersamaan, tanpa dia tahu, si adik membawa 1 goni gandum ke lumbungnya. Paginya mereka sama-sama kaget. Kok bisa? Ini kan harusnya sudah berkurang. Kenapa tetap segini? Akhirnya dia coba lagi. Keesokan harinya dia pindahkan 2 guni ke tempat adiknya. Begitu pula ternyata adiknya punya ide untuk memindahkan ke abangnya. Kaget lagi. Begitu seterusnya 3 goni, 4 goni, 5 goni, sampai 10 goni Mang Inang. Begadanglah mereka dan ke mobil. Kok bisa terbang gandum ini balik ke tempatnya? Atau mari kita begadang. Begadang mereka Mang Inang mau pindahkan 10 goni itu. Perlahan mereka berjalan dari tempat mereka masing-masing. Pelan-pelan mereka lihat kanan kiri. Ada nggak yang ikutin? Ada nggak hantu? Jangan-jangan hantu ini yang pindahkan katanya ya. Sampai akhirnya mereka berjumpa di tengah. Kaget. Nomor 2 bang, nah. Saya mau pindahkan gandum saya ke tempatmu, katanya. Saya nggak perlulah banyak-banyak. Saya punya istri, saya punya anak. Itulah harta saya yang paling berharga. Kamu kan sendiri. Kalau kamu kenapa-napa nggak ada yang ngurus. Inilah hartamu. Dong banget, nak. Enggak lah. Buat apa sama saya gandum banyak-banyak? Ini justru saya mau bawa untuk saya taruh di tempat abang. Akhirnya mereka saling berpelukan Mang. Ya, dimanapun kita berada, kalau kita mau sama-sama saling memperhatikan, sama-sama mau mementingkan kepentingan orang lain, kita mau sama-sama saling mengasihi dan membawa damai Mang Inang, percayalah kepada saya bahwa disitulah berkat Tuhan melimpah-limpah. Makanya Mazmur 133 katakan apa? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya jika saudara hidup rukun bersama. Ayat ketiga jangan lupa dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk selama-lamanya. Maka mari kita menjadi pembawa damai yang menghina. Percayalah, ketika kita membawa damai, disitulah berkat dan kemajuan membangun dan berlimpah-limpah. Selamat tahun baru Madhita Saluhna, Tuhan Yesus Kristus masuk kita. Amin. Martangian Mahita. Puji-pujian untuk mardongan malia tehu pasahat rohanani todo pamuna beri ale Tuhan debata Tuhan dengan bahasa disudi dengan bahasa melukasi roham ale Tuhan nama ngaramoti jala mandungani hami boy hami mamulus ragam ni angkatan tangan na adong di tahun
masal kui boy hame bongok ale Tuhan saha tol has tol na baruang atong Tuhan manang aha petang-tangan na ikon ro na huwarupi hami posto rohanami ale Tuhan podo naman dungani jala mangaramuti hami tong masalku songni do Tuhan na ikon bahimang mutu hami di taon na baruang Tuhan debata lehot di hami habisukan lehot di hami hadamim asa dami na siya kuy mga buwak kami manang tubiya pe hami mangalaka di tonga-tonga ni keluarga nami di tonga-tonga ni rumah tangga nami tarlumon mali Tuhan di tonga-tonga ni tumuan sinang kali setang raya atong Tuhan sayang mahu di tonga-tonga nami asa mardami sonang hami saluhuna masih hahulungan hami ali Tuhan mambuan akan andinggan nauli Tuhan majuon ni parkumuan nami pasu-pasu mahami ali Tuhan asalam tuuli na jala tudenggan ali Tuhan para seorang ipungan nami tunjolan nyarion Tuhan debata tambay aka rezeki tambay aka sehaton hay paso molotung kay Tuhan anu di tonga-tonga nami yang dibagasan para sahiton nah hurang sehat pamatang ali Tuhan nang songoni pe ali Tuhan na dibagasan proses perobatan pe nasida atong Tuhan saya asima roham saya lehonom mahamalumon hay paso untuk hami saluhuna asa ibasipas hami ali Tuhan jala sonang rohanami las rohanami mangduti aka ulon nami dohot tanggung jawab nami di tonga-tonga ni keluarga nang di tonga-tonga ni humaliang nami Tuhan debatan disude aka anak dohot borun na di bagasan persikolado penasida saya tabay hay pason tabay hapistaran haringgason song-song ni ale Tuhan bisuk nasiakui asa boy pakyan nasida ale Tuhan lau mangduti proses pendidikan na ikon lulusan nasida asa boy gabi si buan lasni roha si buan pasu-pasu nasida haduan jala berhasil nasida membuat akasi roha di tonga-tonga di keluarga Tuhan debata nanti akan anak burung-burung ale Tuhan nadaos yang natorasna kupasakai mana sida Tuhan asa ko manang dungani jala mangaramuti nasida padaun siya ng kaparmaraan padaun siya ang kaparsahiton ali Tuhan asa dibagasan habisuhon nasida marsaor dohoto nang ape ali Tuhan akagodaan na roto nasida posrohanani molopolo dengan nasida tarbayin nasida ali Tuhan mangalo akapahitahi sibulis naneng mambayin nasida daw siya Tuhan debatahu pasal hami masude parngoluan nami digijang ni saluna ni Tuhan akapag dosa na godang hami sesa sude dosa dohot pangasyon nami na godangi asa tumpama hami manjalo pasu-pasumi holan mangasahon buat ni anak Yesus Kristus Tuhan nami martanya hami Tuhan amin mari kita huta masalah mapelenta
sanang bujang kami, kulion kami mai gabi pelian tuan kamu, pasu-pasu mai, asa gabi pelian halamuan di kamu, patuduhon ulang para sirohang di tonga-tonga ni punguan, nang pinadumum di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Atong rap manidu mahita di tangian ale amanami. Ale amanami yang diulagi jam, saya tidak beri yang makuanmu, saya roma ada jauhmu, saya tahu kalau menerang di dalam semua menerang jam. Leo kami sadari makuan sekali. Saya sama dosa kami semua dosa kami. Hidup saya mana dosa kami. Ulah kami berdoa benar. Kalau bapak siapa aku? Ayo bola pernah ada jauh. Roh dia sama kau saya dek. Amin. Di pasu-pasu jala di ramu ti Tuhan debata mahamu. Di sondakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Jala di pasau hon mandamena tutur di munabi.